Di podcastin aja. Action, udah di actionin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa pada ketawa? Kayak udah jafu gitu. Cerita dulu gimana cerita awalnya tadi? Bang Danu yang cerita dulu. Kalau sedih-sedih antum. Jadi sebenarnya kita tadi udah ngetek di lokasinya di dekat Galuga dekat depan. Keren lah. Depan Uki Media. Depan Uki Media itu ada namanya Kopi Saderek. Tempatnya bagus. Tempatnya bagus, udah Kopinya enak. Kopinya enak. Pokoknya minumannya juga enak. Kita udah enjoy banget. Udah bikin satu podcast sampai beres sekitar 34 menit tadi. Persiapan 1 jam. Persiapan 1 jam, briefing dulu. Kita briefing segala macam. Udah beres. Cut, udah selesai kan ceritanya. Kita lihat filenya. Kekat beneran. Nggak ada dong. Jadi kekat beneran. Udah pada lemas langsung itu. Pokoknya tadi pas awal assalamualaikum kita pada ketawa karena ini kayak dejavu banget gitu. Tapi apapun itu kita tetap pengen ngobrolin sesuatu. Ini kebetulan lokasinya ada di Pondok Pesantren Ummul Qura Al Islami. Gedung baru. Gedung baru. Kelas ya? Putri ya kelas. Kelas Putri ya? Iya, kelas Putri. Kelas Putri. Nah ini kita lagi pengen ngobrolin sesuatu sebenarnya yang berkaitan dengan Ustadz Daus Boril. Tak bisakah kau menunggu? Nggak gitu ya? Nggak gitu ya? Ustadz Firdausi Rahman nama aslinya. Ya. Tapi kenapa ya orang-orang kok manggilnya Daus Boril? Ceritanya apa sih? Ya karena saya ngefans sama Ariel sih sebenarnya. Jadi Boril itu nama panggilan Ariel. Boril. Gitu. Bukan Ariel ngefans sama lu, bukan? Kayaknya sih begitu. Jadi ngikutin dia. Ini efek dejavu tadi. Sama kayak tadi tuh. Oh jadi gitu, Daus Boril. Jadi sekarang sampai sekarang akrabnya Daus Boril gitu aja. Boril. Bahkan kalau saya mau ngajar nih ada santri lewat gitu atau saya mau masuk pasti Ustaz Boril. Ustaz Boril. Gitu. Kirain ada ente yang ngajar, lewat ada santri, gak bisa. Kalian bisa duluan. Gak gitu ya? Iya jadi Bang Fadil nih jadi kayak punya ide dia tuh. Si Fadil. Dulu Bang, Oh, iya, kita kenalan dulu. Ini kita berdua host nih sekarang iya, itu. Saya bukan host sih, saya lebih racun. Ini narasumbernya. Ya, jadi misi kan selama ini kan pesantren kita nih ada misi Ya, dari awal kan. Dari awal ya. Kita santri. Ya dari zaman gue santri 2000. Jangan ntar tua. Dulu belum ada warnanya misi ya. Iya. Belum ada warna, masih hitam putih. Kecil lagi ya. Iya, masih kecil. Yang ngurus tuh masih almarhum Ustaz Maskur. Mengaji inspirasi. Nah, kebetulan kan kalau sekarang ini zamannya podcast nih. Iya, podcast. Kenapa enggak ada misi versi podcast? Jadi yang berita-berita di sini kita buat dalam bentuk video juga, khususnya inspiring people-nya. Nah, sekarang ini menurut saya yang menginspirasi itu beliau. Kenapa? Karena tema kita itu adalah membangun mental jurnalis di pesantren. Wah, di pesantren dulu ya. Pesantren, ya. Khususnya di Ummul Qura. Nah, kenapa beliau yang saya lihat beliau itu sangat konsisten, sangat loyal dalam dunia jurnalis khususnya di bidang fotografinya. Jurnalis itu kan berbicara tentang tulisan, berita, kemudian video, termasuk fotografi, dan beliau ini orang yang sangat konsisten dan loyal dalam hal ini. Gitu. Kalau ada acara pasti ada Ustaz Daus. Karena nggak ada kerjaan lagi tuh. Dan hasilnya, salah satu hasilnya ini. Nah ini nih. Jadi kalau santri ngelihat misi yang sekarang ini iya, sekarang terbaru. Ini hasilnya Ustadz Boril ini. Gak bisa kau enggak gitu. Termasuk di kalender juga kontributor terbesarnya Ustaz Daus. Jadi masalah dokumentasi pesantren beliau yang memegang kendalinya. Apalagi dibentukkan sekarang ya. Namanya Cyber Uki. Uki Cyber Team. Ya. Dan antum ketuanya Ustaz? Ya. Oh, subhanallah. Bukan ketua. Standing applause. Masuk frame. Nggak masuk frame. Masuk frame nggak? Hey, kameramen ini masuk frame nggak? Oke, tanda yang tadi sore nih. Pelampiasan. Nah, pertanyaan saya. Kenapa sih kok mau gitu? Kenapa mau jadi
tim jurnalistik khususnya di pesantren Ummul Qura ini gitu. Selalu standby bisa selalu ada gitu. Nggak pernah bosan kayaknya. Iya. Nggak ada bosannya. Ya mungkin tadi karena nggak ada kerjaan tadi sebetulnya. Jadi kalau dibilang inspiring apa sih? People atau inspiring Twitter itu berlebihan ya. Tawadu gitu. Biasa tawadu, kita mah amat aja. Karena masih ada suhu-suhu fotografer di Ummul Qura masih banyak ya. Saya kebetulan waktu itu inspirasinya karena sering ikut acara dulu ya di pondok itu sudah banyak sebetulnya fotografer, cuman karena mungkin ada kesibukan lain, akhirnya fotografer yang lain fokus ke acara lain gitu. Akhirnya saya lihat ketika ada acara cuma pakai HP. Akhirnya saya berpikir, ini sayang banget nih pondok sebesar pesantren Ummul Qura gitu. Ada acara tapi dokumentasinya pakai HP. Nah, sedangkan kita udah banyak artis-artis yang kesini ya seperti siapa? Terus tokoh public figure yang kesini datang gitu. Jadi kalau pakai HP sayang banget. Akhirnya saya inisiatif ya untuk beli kamera. Yang awal itu tadi Fuji Film. Inisiatif tuh ya. Inisiatif sendiri. Modalnya dari sendiri. Oh, subhanallah. Stand up lagi. Stand up komedi. Ya. Ini benar-benar modal sendiri. Modal sendiri dari awal. Jadi awalnya Fuji Film. Setelah itu kan memang Fuji Harga Film. berapa itu? Harga 2 juta waktu itu. Oh, 2 nabung? juta. Nabung berapa lama tuh? Cukup lama kayaknya buat nabung itu. Ya setahunan lah. Tahun. Karena waktu itu masih jomblo. Oh, nggak ada pengeluaran. Oke. Jadi bisa nabung gitu. Kalau sekarang alhamdulillah udah sold out ya. Tinggal Masih terima pendaftaran kan? nama yang kedua nanti. Tuh, catat. Jadi itu. Jadi awalnya Fuji Film, kenapa Fuji Film? Satu karena budgetnya emang sedikit ya. Yang kedua emang Fuji Film itu emang buat pemula lah. Buat pemula. Jadi yang mau belajar fotografi Fuji Film. Sangat cocok gitu ya. Sangat cocok. Akhirnya setelah sekian lama ya. Saya butuh upgrade juga nih kamera karena hasilnya karena udah menguasai Fuji Film ya akhirnya pengen yang lebih bagus lagi, akhirnya saya upgrade dan beli kamera Canon harga 5 juta sekian. 5 juta. Jadi Fuji Film bukan karena jelek ya, Bukan. karena nggak di saat itu ente butuh upgrade dengan kebutuhan yang berbeda dengan kualitas dan yang sudah menguasai Fuji Film. gitu. Akhirnya kita upgrade ya. Jadi butuh tantangan baru ya. Tantangan baru. Itu berapa harganya tadi? 5 juta. Wow, modal sendiri juga. Modal sendiri juga. Nabung berapa lama lagi tuh? Oh, lebih lama lagi ya. Lebih lama. Ya. Bayangin tuh, para santri dengerin, modal sendiri dari harga 2 juta, dari kamera HP sampai ke harga 2 juta, sampai ke harga 5 juta modal sendiri. Motivasinya apa gitu? Jadi motivasi tadi apa namanya? Ingin mendokumentasikan. Sayang public figure udah banyak yang datang ke pesantren, tapi cuman kualitasnya cuman kamera HP dan segala macem. Ini keren sih. Menurut kenapa? Inisiatif yang sangat luar biasa. Oh. Kenapa dia begitu? Kenapa penampakan mengerikan. Kita trauma, kita masih trauma. Gue jadi lupa mau ngomong apa. Ganggu aja lu. Sorry, kita bicara dengan ini orang belakang ini. Kameramennya nih. Kameramennya rese. Iya, jadi bener juga sih. Jadi santri itu pertama harus inisiatif memang. Iya. Jangan mengandalkan apa yang sudah ada atau apa yang disediakan gitu. Iya. Harus inisiatif. Ngeluh fasilitas menurut gua kurang tepat sih. Maksudnya gini, memang fasilitas itu sangat dibutuhkan, memang benar. Tapi kalau memang tidak ada, bukan berarti tidak bisa gitu. Tidak berarti. Bukan alasan. Dulu gua juga jangan deh, ini kan lagi ngomongin Boril iya. nih. Maksudnya Boril ini apa namanya? Perjuangannya tadinya nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa, tapi dia niat, dia nabung, bahkan setahun tadi nabungnya sampai punya duit 2 juta cuman buat beli kamera dan mendokumentasikan semua acara yang ada di pesantren. Karyanya juga belum lagi. Karyanya juga udah banyak ya. Iya, banyak. Karyanya udah banyak banget ya. Ya jadi karena ada kepuasan tersendiri sih ketika foto kita tuh dipasang di kalender, mengisi ke majalah gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri. Apalagi sekarang kan ada media sosial. Beliau ini salah satu kayak pemegang akun Ukigrafi yang followernya hampir 2.000 sebentar lagi. Hampir 2.000 bentar lagi. Udah 2.000 ya Ukigrafi. Selain itu, beliau juga kita bisa lihat di sini. Oh, kayaknya editan ya. Ini apa? Pengen tahu? Mau kasih tahu Bang Danu?
kamera. Editan. Ya semuanya pasti editan. Oh, iya. Ini juga nanti diedit. Oh iya. Iya. Ya kan. Ini beliau adalah kru dari Gitu. Uki TV. Juga kan berbicara jurnalis juga di sini. Uki TV kan Ya, hubungannya membuat masih berita, masih kan. masih. Jadi Uki TV itu dibikin khusus buat siar pesantren juga. Siar pesantren ya. Tapi itu bukan belum TV nasional, masih lewat parabola. Jadi kalau mau lihat Uki TV nanti dilihat di channel Al Bahjah, di situ nanti ada Uki TV. Tapi pakai parabola dulu, harus beli Iya. parabola. Kalau channel Uki TV apa nanti ke siarannya? Programnya ada banyak ya. Dari nanti kegiatan santri, ada pengajian dengan ustadz, pengajian dengan Pak Kiai, itu pokoknya semua yang berkaitan dengan pesantren. Jadi alumni-alumni yang kangen Ya, dengan yang kangen pengajian suasana pesantren, guru-guru, suasana guru-guru. pesantren atau nasihat-nasihat kiai bisa ditonton di Uki TV. Uki TV. Uki TV. Ini dia krunya. Kita doakan Uki TV supaya berkembang terus, bisa upgrade Amin. terus. Bisa konsisten, Yang pasti bisa bermanfaat buat masyarakat banyak, khususnya buat santri-santri yang memberikan mengikuti, program-program yang mendidik, berkualitas. berkualitas, bukan hanya sekedar hiburan saja ya. Jadi nggak cuma sekadar tontonan, tapi jadi tuntunan. Subhanallah. Bahkan terus. Ini sebenarnya acara apa sih tepuk tanganmu? Sumbernya yang mana nih? Jadi sebenarnya gini, kita sih pengennya santai Pak. Iya, santai. Kebetulan kita ngelihat Ustaz Boril ini sepak terjangnya lumayan upgrade gitu. Iya. Dia dari yang gue juga ngeliatnya dia gila berkembang terus nih dia nih. Walaupun gue kan sering ngikutin Instagram lu kan. Oh, sering komen ya? Sering komen kan. Iya, kita berdua sering komen Iya, kan. yang Komennya muncul. gak jelas lagi. Sebelum pada akhirnya Instagram gue nggak bisa dibuka gitu. Makanya gue sekarang jarang Karena komen. sering komen sih kayaknya. Bisa jadi gitu. Terus nih, Sedaus, ada pertanyaan lagi. Iya. Kan teman udah lama nih bekerja di fotografi, di jurnalistiknya, memotret banyak berita-berita kegiatan-kegiatan pesantren dan di dalam pesantren. Ada nggak pengalaman yang sangat antum berkesan banget lah gitu? Kalau yang berkesan ya seperti yang tadi dari film. Kita pernah bego. Emang lu tadi bilang Kita nggak tahu, kita nggak tahu apa sih. Aku nggak tahu apa. Jadi tadi itu waktu itu ada perwakilan Numokuro Oh. Paskibra Dengerin dari pernah tahu. kabupaten, dari kabupaten gitu ya. Ada satu perwakilan dan itu masuk ke acaranya di gedung. Waktu itu yang masuk, yang hanya boleh masuk itu fotografer yang punya ID card, yang udah Benar-benar bertaraf, selektif lah ya. Ya, udah profesional. Sangat dibatasi Sangat mungkin ya. dibatasi. Jadi yang masuk ke sana bukan sembarang orang. Akhirnya waktu itu saya bikin ID card ya, atas nama misi. Di Wikimedia ya. Di Wikimedia. Wikimedia. Waktu itu, Wikimedia ya. Jadi kalau bikin ID card, cetak banner, undangan segala macam. Ya, di Wikimedia, halo. Ya. Kalau mau rekaman, Studio. ini mau ajang promo apa? Tegas kalian Oh, banget. iya, iya. Akhirnya udah bikin ID card, kita bawa pakai seragam Uki Cyber waktu itu karena kita ada komunitas juga Uki Cyber. Jadi sekarang saya alhamdulillah nggak sendiri, ya ada teman-teman juga di Uki Cyber Team namanya, dan itu emang fokus di Dokumentasi media, pesantren ya? dokumentasi pesantren di media Instagram, Facebook, WA dan lain sebagainya. YouTube ya. Ya YouTube juga ada. Akhirnya saya masuk ke sana dan ya itu tadi paling Hasilnya. berkesan karena emang yang masuk ke sana bukan sembarang orang gitu. Jadi berkesan lah buat saya. Keren, Biasa, keren, keren. ya. Gabung Inspiratif sama fotografer yang pro. Yang pro. Dan sangat diselektif loh masuk ke situ, Iya. nggak sembarangan. Dan yang pasti jadi pengalaman kan? Jadi pengalaman. Gitu. Karena experience is the best teacher. Wih, Apa tuh artinya? artinya apa nih? Apa ya? Jadi sebaik-baiknya pengalaman Guru paling berharga, paling guru, bagus itu. sebaik-baiknya guru itu adalah pengalaman. gitu. Pengalaman. Iya. Jadi gue juga banyak menyaksikan itu pengalaman. Keren. Terus keuntungan jadi fotografer apa aja sih buat motivasi santri atau Nah. yang lainnya? Keuntungan jadi fotografer itu apa sih? Kadang kan ngapain sih foto-foto? Iya, ngapain capek ya? Capek. Berdiri terus yang lain mah duduk, fotografer kan berdiri. Paling capek itu Iya. mundar mandir gitu. Mundar-mandir ke Belum sana malunya sini. juga ya. Ngantuk. Harus muka tembok gitu. Enggak, tadi dulu punya malu. Enggak, kalau pakai lagi foto pakai helm. Oh, Biar enggak malu. Kan pakai masker sekarang mah ya. Iya, pakai masker. Jadi apa sih untungnya? Paling ya itu tadi ya. Mungkin foto itu nggak bisa dilihat kita sekarang. Foto itu akan menjadi kenangan ketika 10 tahun nanti, 5 Bisa tahun abadi ya. ke depannya. Ya gitu. kita kan bisa lihat foto hitam putih zaman Bernostalgia, dulu. iya. Ya kan dari presiden proklamator kita bisa lihat Iya. fotonya kan dari fotografer juga. dari fotografer juga.
Terus Jadi- bisa ketemu artis ya. Wah, Wih. itu yang lebih penting. Jangan-jangan Iya. pernah selfie sama Nisa? Oh di Sasaben pernah? Wih. Dia yang minta selfie malah. Oh gitu. Gitu ya. Kebaliknya. Luar biasa keren nggak? Sama artis Alehya juga pernah. Alehya. Gue nggak pernah. Pernah foto sama Artis Alehya? Nggak tahu ya. Gak pernah. Iya, jadi ketika ada acara mungkin dapat akses ya. Iya dapat akses. ya. Fotografer pasti ada akses tertentu. Kalau misalnya mungkin di acara olahraga, SEA Games misalnya, fotografer kan ada akses khusus ya. Iya. Jurnalis itu ada akses khusus. Nah, jadi motivasi buat santri juga. Dan sebenarnya gini, kalau gue ngelihatnya, bener kata Ustaz Daus, apa namanya tadi? Apa sih tadi? Banyak dia ngomong apa Banyak juga. sih. Gini, maksud gue gini. Sebuah foto emang kadang Abadi. cuma sekedar foto gitu. Tapi kalau misalnya lu bisa kemas itu dengan baik, lu bisa jadikan itu ajang jualan mungkin. Iya. Atau ajang Bisa pameran fotografi pameran ada. fotografi, dan itu bisa income ke kitanya juga bisa ada itu, Ada, walaupun bisa jadi penghasilan. bisa jadi penghasilan, bisa tambah silaturahmi. Banyak juga kan kenalan. sekarang. priwet, Iya, jasa-jasa lomba, gitu. wedding, jasa-jasa dokumentasi acara perusahaan. Apalagi sekarang eranya digital. Nah. Ya nggak, ada Facebook, ada Instagram, ada Semua butuh itu ada ya. YouTube. Apalagi banyak lah, lu bisa manfaatkan itu gitu. Jadi menurut gue sih emang anak zaman sekarang sebenarnya Prospektif ya. harusnya bisa jadi ladang diuntungkan. ladang sumber rezeki. Jadi quote jadi mencurigakan nih orang karena kita trauma loh. Quote gitu lah, kalau kita punya skill, Heeh. ya kita gali terus skill kita. Iya, Karena benar, namanya nasib orang tuh gak ada yang tahu. Ini nggak ada yang tahu Pak, benar Nggak Pak. ada yang tahu. Kita harus latih terus, karena nggak ada orang hebat ya. Yang ada orang terlatih. Oh, iya. Terus, Benar, kayak benar. pernah Itu quote-nya tuh quote-nya. Nggak ada orang hebat, Yang ada orang terlatih. yang ada. bisa karena Ya, biasa, bukan bisa karena ahli gitu ya. Iya. Lu seahli-ahlinya lu dalam bidang apapun, kalau lu nggak terbiasa lu nggak akan bisa. nggak terasa gitu ya. Iya. Jadi yang ada bukan orang hebat, tapi orang yang terlatih. orang yang terlatih. Orang terlatih karena Ingat ada tuh. kemauan. Ada kemauan juga. Ada kemauan. Ya kayak Ustaz Daus tadi, kenapa sih akhirnya mau beli kamera yang mahal, katakanlah mahal gitu ya. 2 juta, 5 juta itu bukan duit Waktu yang itu sedikit banyak gitu. waktu itu ngomong gitu. Iya, sekarang juga banyak Sekarang Pak. banyak. Gue punya duit GoPay aja seneng banget Pak. Iya, Karena iya. mau, karena Ustaz Daus memang mau. Manjada wajada. Nah itu dia. Jadi pola hit, pola Rifan. Sorry, Pak. Mencoba Jopiro. Mencoba Jopiro. Mansoba Rozopiro gitu. Jadi manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat. Kata Ustaz Daus, apa tadi? Jarib Jari pola Pola hit, hit. takun arif. Cobalah dan perhatikan. dan perhatikan. Nih saya kamu akan menjadi orang yang tahu. Nah setelah itu lo harus sabar. Karena orang sabar itu pasti beruntung. Gile, hebat nggak sih kita? Padahal biasa aja. Atau Mau pengajian. wujud nggak satu padahal ya. Enggak, ini motivasi sebenarnya. Motivasi, iya. Hal-hal yang kecil itu terkadang disepelekan, Pak. Iya. Latah takir sayan sogiron. Kan gitu. Takir mandunaka. Latah takir mandunaka falikul syai'in maziyah. Jadi jangan jangan mencela, jangan membuli satu hal yang kecil, karena bisa jadi yang kecil itu ada kelebihannya gitu. Ini kan ya, sesuai tema kita kan kita sedang membangun mental. Yang namanya mental awalnya itu fondasinya itu emang kemauan. Iya. Nah, baru nanti Walaupun terlatih. awalnya saya belum paham dunia fotografi. Di santri mana Tuh dari Iya. nol loh. kita kan Dari nggak ada yang nol. ngajarin, mana ada pelajaran fotografi Iya, di kelas kita. Otodidak. Otodidak. Makanya rencana kedepannya nanti insya Allah nanti kita akan punya cyber team dari santri ya, yang kita akan latih khusus buat acara-acara seperti itu. Alhamdulillah. Antum sangat bersedia meluangkan waktu. Yes, insya Allah. Subhanallah Fire. tuh. Salah satu perjuangan ya, pengorbanan. Fire juga. Mudah-mudahan dilancarkan nanti santri-santri Amin, amin. Amin, bisa amin. menerima ilmunya. Amin. Buat santri yang tertarik dengan jurnalistik, pokoknya gabung aja, jangan ragu-ragu, langsung serbu Ustaz Daus. Tapi Bisa. jangan digebukin ya. Maksudnya daftar untuk belajar. boleh. Ustaz Daus dari nol loh, otodidak loh. Otodidak. Ini keren banget menurut gue. Belajar Jadi dari YouTube. Hah? Belajar dari YouTube. Nanti bisa daftar jadi redaktur misi. Tuh. Untuk yang suka tulis menulis, Bisa podcast nanti. termasuk fotonya juga banyak ini fotografi itu. Nanti Bener kan? ya. Kalau menurut gue, lu daripada rungsing di pesantren, katakanlah nggak betah dengan kegiatan yang padat nih segala macam, lu bisa lampiaskan, dalam tanda kutip bisa lampiaskan ke sini gitu. Daripada kabur. Nah, daripada Iya. kabur nggak jelas. Gue dulu juga gitu, ngalamin pesantren nggak betah, tapi ya akhirnya Ketika ada hobi yang tersalurkan, ada hobi yang tersalurkan, jadi udahlah, jadi
kayak yang Jadi Agus. kabur keluar. Enggak. Saya dulu Nyanyi di luar kabur. saya dulu ini saat banyak ikut kegiatan juga saat. Oh, iya. Padahal kegiatan Di itu luar. padahal saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Serius saya dulu ikut qasidahan, ikut sholawatan, ikut PMR, ikut nasidan, ikut macam-macam. Padahal nggak semua saya bisa. Dalam rangka supaya betah di pesantren. Iya, ada kegiatan. Daripada mikirin orang tua juga orang tua nggak kesini-sini kan gitu. Mikirin duit Modif kita. gak pernah ya. Modif gak pernah. Nggak pernah. Jadi nambah banyak teman juga kan, ada Iya. organisasi apa? Oh iya. Iya kan di ekskul ada teman baru. Dan yang paling ada- penting setelah lulus dari pesantren kita jadi banyak pilihan karena kita Iya. pernah ngelakuin semua kegiatan. Iya betul. Termasuk Ustaz Daus. Ustaz Daus ini kan kerjanya sibuk segala macam. Ya Biasa kan? aja sih. Enggak, Ustaz, saya juga pernah ngajar soalnya, Ustaz. Saya pernah ngajar. Ngajar di mana? Ngajar di Mulkoro Oh, di Mulkoro juga ya? Itu. Tapi karena kecenderungan saya adalah di musik, ya jadi seniman musisi gitulah. Kecenderungan saya di situ akhirnya saya lebih memilih ke sana gitu. Iya, karena kalau kita berjalan dengan dua kaki ya barengan nggak bakalan bisa. Nah, Iya. itu dia. Maka harus pilih salah Bisa satu. cuma jadi pocong. Iya, jadi loncat-loncatan nanti. Bisa. Termasuk saya juga kan. Iya. Dari santri belajar ngetik, belajar ngeprint. Akhirnya sekarang di Wikimedia. Padahal nggak ada yang nanya loh. Informasi aja. Jadi hobi itu bisa berlanjut. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi kan sukanya tuh momen-momen di saat Ustadz Daus bisa masuk ke sama orang-orang yang pro, ya kan. Sekarang dukanya apa, Ustadz? Selama menjalanin Duka atau mungkin ada cobaan? pasti selama- ada dong. Dia kan setiap pekerjaan nggak mungkin kan? Iya. Kalau cobaan sih nggak ini ya, paling ada hambatan lah. Oh, hambatan Jadi ketika masalahnya- ketika moto itu saya mungkin sekarang awalnya kan punya laptop. Oh, Jadi gitu. Setiap dokumentasi saya taruh di situ, simpan di sana. Buat Tapi backupan. sekarang backupan. Tapi sekarang laptopnya karena rusak ya. kenapa, Rusaknya lu, kenapa Ustadz? tuh? Karena anak saya main gitu, Oh. keinjak jadi rusak. Nggak bisa, jadi ya itu kendalanya mungkin nggak ada laptop. Laptopnya dipakai buat skateboard atau gimana? buat ini apa, motong sayuran. Itu Itu duka. mah istri kali. Gue ngerasain sih. Ketika kita kerja nggak ada media yang Iya. disupport, agak bingung. Agak mandek Jadi sekarang juga. posisinya Terus solusinya? laptop. Akhirnya sekarang minjem dulu. Oh, minjem Teman. dulu. Alhamdulillah teman ada yang minjemin. Jadi betapa mirisnya Ustadz Daus. Saya sih berdoa ya Allah, mudah-mudahan ada seorang donatur Amin, yang ya mau Allah. menghibahkan laptopnya untuk Amin. Ustadz Daus ya Allah. Semangat banget. Amin. Nggak usah bagus-bagus apa, Asus ROG. ROG. Iya. Kalau Yang- nggak apa, Apple lah. Iya. Ya berdoa tuh jangan tanggung-tanggung. Iya. Mas. Iya. Benar-benar. Urusan dikabulin atau enggak nanti urusan belakangan. Yang Jadi- penting ikhtiar dulu. Ya mudah-mudahan setelah ini Ustadz Daus dapat laptop yang bisa menunjang kerjanya. Menunjang kerjanya. Karena kan itu suatu kebutuhan ya. Kode kelas. Kebutuhan untuk ya kan sekarang saya pernah nanya juga sih, pernah nanya ke beliau ini. Ini kan pemilik akun Ukigrafi, kok kenapa nggak update? Padahal kan baru ada acara, biasanya kan bisa beberapa lama ada acara, beliau langsung update. Tapi kok akhirnya ini kok kenapa jarang ya? Ya, karena itu tadi Iya. ya. Karena Ternyata laptop. faktornya laptop. Faktor laptop. Ya itu mudah-mudahan lah ya segera. Kalau boleh saya kasih saran mungkin kayaknya udah tahu deh. Mungkin beli memori dulu aja saat beli memori yang misalnya 30. Bukan untuk mindahin bang. Oh, bukan ya? Harus dia kan untuk hasil foto itu Iya. diseleksi. Oh, maaf saya awam. Maaf saya awal. Nah dari laptop itu nanti Ya, kita langsung mati. apa namanya? Like-nya masih guys, enggak apa-apa ya. Iya. Jadi dari laptop itu nanti kita pilih dulu, setelah pilih baru kita share. Oke. Karena fotonya dipilih-pilih dulu. Gitu. Jadi yang masuk ke Instagram itu atau ke majalah dan kalender itu Ada pilihan seleksi, karena kan ketika moto itu pasti banyak. banyak. Banyak nanti diseleksi. Nah proses penyeleksian ini emang butuh sekali laptop karena beda antara di kamera dengan Iya, laptop. betul. Oh, beda Sering ya. sekali ada perbedaan. Iya, Sering kali ada perbedaan. Saya merasakannya. Saya dulu sempat, sekarang juga sih kadang terjun dunia fotografi. Terus sebenarnya beliau duluan lebih dulu ke dunia fotografi. Itu makanya kenapa diangkat beliau, karena konsistensinya lebih kuat daripada saya Nah. sendiri. Oh. gitu. Jadi emang sebenarnya kerjaan yang konsisten itu yang sebenarnya susah. yang biasanya. Ini patut dipertanyakan. yang Kenapa kok antum bisa konsisten? Nah, iya itu, kenapa tuh? Ya apa ya? Ya intinya buat pondok lah ya. Oh, Buat jadi pondok. Jadi keikhlasan. ketika kita bekerja buat pesantren ya, maka urusan pribadi juga akan insya Allah lancar lah.
Luar biasa. Itu keyakinan. Jadi emang harus yakin, Pak. Harus yakin dengan segala sesuatu gitu. Kalau Ustaz Daus keyakinannya adalah dengan gue mengabdi ke pesantren, nanti feedbacknya akan gue rasain sendiri Ya, gitu. betul, begitulah. Jadi lebih kurangnya gitu. Jadi harus yakin, semuanya harus yakin. Jadi nggak ada kata. Kadang orang gini nih, mau berkarya, mau lakuin sesuatu, kadang nggak yakin. Iya. Belum ngelakuin sesuatu, mikirnya udah macam-macam. Takut Iya. jelek, takut dibully, takut. Belum bikin materi segala macam. Padahal Ustaz Daus sendiri tadi ceritanya Banyak alasan ya. dari nol, belajar dari YouTube, nggak bisa ngapa-ngapain, sampai sekarang bisa masuk misi. Karyanya di mana-mana. Karyanya di mana-mana. Pokoknya jangan banyak mengeluh, jangan banyak alasan. Karena pemenang itu bukanlah orang yang memiliki banyak alasan. Wih. Dan alasan itu hanya untuk pecundang. Oh, Tadi apa? emang ini ulangan. Karena itu digagal. Jadi itu kan jangan banyak alasan. Iya. Maju aja terus tenang mundur. Ini kayaknya kita doang yang tahu. Kalau mau ke error. Jadi tadi quote-nya tapi bagus tadi. Quote-nya bagus. Walaupun ini ulangan versi kita gitu ya. Iya. Ini quote-nya tadi karena pemenang itu bukan yang banyak alasan Iya. gitu ya. Terus Nah, alasan itu hanya untuk seorang pecundang. alasan itu hanya untuk seorang pecundang. La haula wala quwata. Beliau buktinya, ya kan? Benar. Itu. Terus selain itu antum juga katanya ketua TMC. Ya, mesti dibahas lagi dia tadi. Begal lagi. Aduh. TMC itu sebetulnya apa ya? Komunitas di guru-guru sih ya. Jadi guru-guru yang awalnya hobi touring gitu, kita kumpulin di TMC. Selain juga touring, kita juga ada agenda setiap tahun. Kita ada baksos, pokoknya ke anak yatim, santunan segala macam. Bahkan di Idul Adha 2 tahun ini kita alhamdulillah menyumbangkan kambing. Subhanallah. Untuk berkurban. Kurban kambing dari TMC. Dananya dari member aja. Jadi setiap member kita patungan ya, kita ambil 50-50, yaitu nanti buat dari member ya kembali ke kita juga. Kambing. Keren Luar ya. biasa. Dari member TMC. Member TMC. Kurang lebih ada 3.000 lah. Banyak juga. Itu seluruh Indonesia. Tadi dulu guru itu ada berapa gue tanya. Nyampe Guru sama santri kayak hampir sama ya. ya. TMC itu kan teacher motor club. Ya, Berarti kan teacher motor club. Apa cuman guru-guru apa bisa merekrut dari luar? Untuk saat ini masih guru-guru yang umur kuro ya. Bang, kita bukan guru, kita nggak bisa gabung, Bang. Gimana, Belum Bang? bisa masuk kan ya. Bebas lah. Buat kita mah bebas lah. Kita bikin tandingan aja. Ya, jangan. Udah TMC keren. Gue pikir tadi apa? Motivasinya untuk Menyatukan kekeluargaan. hobi awalnya, kekeluargaan. mewadahi juga lah. Mewadahi, Ya. ya. Sering touring-touring ya. Ya, sekarang lebih ke kalau ada yang nikahan kita bareng hadir, ada Ngabisin yang prasmanan. Iya, ada yang sakit kita jenguk, ada yang meninggal kita takziah gitu. Jadi lebih ke positif sebenarnya. Walaupun memang kadang ya sedikit inilah. Apa tuh? Kita Bully-bully lah dada gitu. Saya pernah dengar katanya ketika TMC datang itu Ngabisin panggung makanan. sampai roboh. Sampai rubuh ya. Iya. Karena saking rusuhnya gitu. Saking rusuhnya. sebenarnya bukan orang rusuh TMC. sih, karena seru. Seru. Orang banyak. Jadi emang terkadang ya namanya kita lagi guyon, lagi bercanda. Malu-maluin lah. Ya gitu. Jadi panggung ini rubuh, gimana ceritanya sih itu? mau Nggak usah diceritain diceritain lah, juga. betul. Yang penting ya TMC tujuannya bagus sebetulnya ya. Pasti. Terus ini touringnya biasanya kemana? Paling jauh kemana ya? Paling jauh kita kemarin ke Lampung udah. Lampung. Jadi Sumatera udah, Jawa Ke Mekah Tengah. ada rencana? Oh nanti. Amin. Amin. Kalau kita rencana Buana Bekas sih ke 0 km rencananya. Oh, 0 km. 0 km tuh ujung Sabang. Sabang di sana. Serius. 0 rencana. Berapa lama itu estimasi? Seminggu lah ke sana. Wow. Yakin? Seminggu. Seminggu perjalanan. Harus pas libur. Pulang pergi? berarti. Pulang pergi. Tapi kalau santai ya semingguan. Kalau kalau cepet mungkin 3 hari 4 hari nyampe. Jadi kenapa ke sana biasanya kalau rider gitu ya, biker gitu pengennya ke sana. Karena kalau ke sana itu dapat sertifikat nanti 0 km. Gitu. Jadi yang diincar itu sertifikatnya. Jadi ya baru rencana lah. Mudah-mudahan terwujud lah ya. Ya mudah-mudahan jadi kegiatannya tadi Positif ada ya? positif sih. Nggak masalah mau bikin komunitas apa yang penting positif gitu. Jangan rusuh dan segala macam. Gue juga tahu TMC ada, cuman karena emang gue bukan hobi touring segala macam, akhirnya
Gue kalau touring tuh ketinggalan mulu, Pak. Iya. Tahu. Ketinggalan. Tahu. Pernah ikut kalau. Pernah ikut kan. Jadi kalau udah ketinggalan, udah lu duluan aja, penting gue nyampe, gue mau pulang aja. Saya tuh paling kenceng cuma 60 km. Jadi Kalau ini Bang Padil parkir aja 80. Sama si Toyib. Toyib Morrison. ya mudah-mudahan TMC bisa terus berkembang, kegiatannya juga terus positif. Jadi apapun lah itu yang penting dijalanin dengan baik dan positif lah ya. Ya, pokoknya kalau punya hobi dikembangin gitu. Soalnya saya dulu hobinya banyak gitu. Coba-coba awal dari coba-coba. Tuh, catat hobinya banyak. Terus banyak, ya. Sebelum terjun ke dunia fotografi ya dulu saya sering MC juga. Pernah MC juga. Sering malah kalau acara pondok tuh MC jadi moderator tuh sering. Tapi setelah itu saya nyoba dunia baru, akhirnya terjun ke fotografi. Mungkin nanti ke depannya akan coba hobi yang baru gitu. Hobi berenang mungkin atau bisa jadi. atau main bola. Oh, lagi futsal lagi. Sekarang lagi latihan. Atau mungkin hobi apa? Parkur. Kayaknya ada yang cocok. Kalau saya parkur bisa tsunami atau gempa. Jadi itu kawan, ingat hobinya banyak. Dan gue yakin juga semua orang punya sebenarnya nggak mungkin satu ya, punya pasti ada kesukaan. beberapa. Kayak gue juga, gue bola, banyak lah, musik, olahraga segala macam lah. Tadi coba, Ustaz Daus bilang coba. Jadi benar jari polahit takon arifan gitu. Lu nyoba aja, kalau lu nggak pernah nyoba lu nggak bakal tahu gitu. Perhatiin nih, dari nyoba perhatiin apa yang kira-kira cocok di saya kan gitu ya. Mungkin gitu. Ternyata Ustaz Daus menemukan tambatan hatinya gitu. Di hobi maksudnya. Di hobi. Ya. Jalannya ketemu ya. Jalannya ketemu. Dan menghasilkan banyak karya. Ya. Kemudian ada pesan nggak untuk memotivasi santri supaya? Ya kira-kira pesannya apa? Buat santri apa semuanya? Semuanya sih. Buat semua Semuanya sih. boleh. Buat semua yang nonton. Buat netizen. Ya khususnya santri di sini di pesantren modern. Ada yang nonton nggak sih kira-kira? Apa? Ada yang nonton nggak kira-kira? Insya Allah. Nggak ada yang nonton. Harus yakin, nggak boleh menyerah. Ya pesannya tadi itu aja ya. Intinya kalau punya hobi, punya bakat, didalemin aja, difokusin ke bakatnya supaya nanti ya ketahuan kita tuh di mana gitu. Dan kalau mau nyoba hobi baru silahkan ya. Yang penting konsisten ya. Nah, untuk menjaga konsistennya apa? Ya harus punya niat sih intinya ya. Niat, kemauan ya. Supaya kita lebih bagus lagi gitu. Kalau dari ente ada pesan nggak? Pesan maju terus pantang mundur. Kalau dari saya, wujudkan karyamu. Kayak kenal. Laptop nggak ya? Tadi sore. Laptop dibahas lagi nggak? Laptop dibahas lagi. Udah. Oh iya laptop. Kasih Ustaz Daus nggak punya laptop. Udah itu mungkin itu aja ya. Ada tambahan. Jadi mungkin itu ya semua orang punya mimpi gitu ya. Termasuk saya, Bang Danu, Bang Badil. Tapi buat saya bukan seberapa besar mimpi kita ya. Tapi seberapa besar usaha kita untuk meraih mimpi itu. Ini keren banget quote-nya. Terakhir kan standing applause. Gue pengen standing nggak kelihatan. Jadi apa? Besar. Bukan hitam putih ya. Bukan apa tadi? Bukan seberapa besar mimpi kita ya, tapi seberapa besar usaha kita untuk meraih mimpi itu. Jangan menyerah, kata The Massive. Iya kan gitu ya? Iya betul. Jangan menyerah. Udah sih gitu doang. Ya pokoknya buat santri tetap semangat, lu nggak usah pesimis. Pasti ada jalan, itu aja. Ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Doain kita Amin. supaya berkembang terus ya. Ini podcast perdana ini ya. Perdana ini. Kalau ada kerik-saran bisa di komen nanti di kolom komen. Nanti juga kita mau mengajak Redaktur Misi Desanti untuk membuat podcast seperti ini. Yoi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3, 4 Misi diobrolin aja. Misi dipodcastin aja. Mengaji inspirasi dipodcastin aja.